Oh punya. Ada. Punya? Ada. Oh biar lebih gampang aja sih mau transaksi gitu. Karena lebih memudahkan aja sih kalau sekarang ya. Karena kan banyak udah ada fasilitas-fasilitas pembayaran secara cashless gitu. Jadi kayak kalau pakai bank digital lebih lebih simpel aja sih. Karena mempermudah dalam transaksi aja. Lebih praktis ya, lebih gampang juga aja gitu. Mungkin isi-isinya fitur-fiturnya gitu. Karena untuk ya lebih mempermudah aja sih ya untuk bayar apa segala. Dalam bertransaksi sih. Kedepannya ya, jadi ya orang akan lebih gampang ya mau ngapain aja gitu aja sih. Iya, memang ya. Ternyata kebutuhan akan bank digital tuh memang sudah dirasakan dan memang sudah menjadi bagian dari lifestyle-nya Sobat Cuan. Nah, Sobat Cuan yang masih bergabung bersama dengan Cuap-Cuap Cuan on location, bekerjasama dengan Investasiku pastinya. Dan kita masih dalam ajang Alo Bank Festival 2022 di sini banyak keseruan. Nah, tadi sudah diawali juga oleh informasi data fakta dari Mas Argun. Pak Dhani juga Investasiku hadir begitu ya untuk menjawab kebutuhan. Nah Bu Afi sekarang harus menjawab kenapa Alobank Bu Afi? Kenapa Alobank harus menjadi wishlist yang Sobat Cuan nih? Oke, jadi gini sahabat cuan ya, jadi di dalam hidup itu orang itu ada tahapannya ya. Tahapan pertama orang itu hidup ya mencari uang untuk makan gitu. Kemudian orang sudah bicara tentang punya kelebihan uang, menempatkan uangnya di bank dari sisi pendanaan ya. Setelah itu setelah punya uang orang buat apa? Setelah belanja sudah cukup menabung ya dan investasi pastinya. Jadi Alobank ini menawarkan dari sahabat cuan itu naruh uang, investasi, tadi ada investasiku. Dan yang ketiga nih yang paling penting yaitu hidup sehari-hari dimudahkan dengan ada pay later ya. Kemudian juga Anda bisa membeli apapun di grup daripada Alobank. Jadi Alobank ini punya anak-anak perusahaan ya. Jadi CT Corp itu punya anak perusahaan yang banyak dan anak-anak perusahaan ini adalah semuanya untuk kebutuhan hidup kita semua gitu. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya tentu saja kalau Anda punya mungkin yang lain dapat diskon itu cuma sebulan, habis itu diskonnya selesai. Nah, sedangkan Alobank karena itu hidup dalam ekosistem, itu forever Anda bisa dapat diskon gitu. Nah, jadi keuntungannya adalah tidak sesaat. Karena kalau keuntungan sesaat yang kalau kita lihat ya, kebanyakan orang setelah nggak ada untungnya, ya udah ditutup gitu. Nah, kita berharap di Alobank ini adalah memberikan manfaat buat sahabat cuan ya. Tidak hanya tadi baca media di dalam Alobank ada ya. Terus mau beli makanan apapun jenisnya yang Anda suka di Alobank juga ada gitu. Jadi di sini dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu ada di dalam Alobank. Nah, itu adalah keunggulan dari Alobank gitu. Makanya dengan adanya launching hari ini, festival hari ini, itu diharapkan nanti Anda buka Alobank bukan hanya sekedar karena nonton K-pop gitu ya, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk sampai Anda dapat kerja, sampai Anda punya anak cucu, itu Alobank kan all in one ya, one for all gitu. Jadi apapun ada di sini, Anda pegang satu rekening udah bisa untuk apa-apa. Itu bedanya ya Alobank gitu. Jadi memang di sini kita sudah membaca kebutuhan orang itu apa dan Alobank mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu ya. Itu adalah internal. Tapi Alobank ke depan juga akan bekerja sama dengan pihak luar gitu, tidak hanya di dalam sendiri ya. Salah satunya yang kalau kita lihat dengan Bukalapak, nanti e-commerce-nya nggak harus kita punya, tapi e-commerce-nya punya orang lain, tapi juga pakai Alobank gitu. Jadi keuntungannya adalah baik dari internal maupun eksternal itu kerjasamanya cukup banyak. Jadi kita mau mikirkan kebutuhan orang apa itu akan masuk semuanya ada di Alobank, gitu Mbak Maria. Itu pilihan kenapa harus memilih Alobank ya. Iya. Tapi kalau menjawab menggarap penetrasi yang ada nih, sesiap apa Alobank sejauh ini nih Bu Afi? Oke, jadi kalau kita lihat bisa dibuktikan ya, hari ini Anda bisa bayangkan untuk nonton indoor aja itu 5.000
Padahal kita baru launching gitu ya. Dan ternyata bisa semuanya membeli. Itu artinya apa? Bahwa infrastruktur yang disediakan oleh Allbank itu sudah dipersiapkan dengan baik Mbak gitu. Itu adalah bukti ya. Kalau enggak kan kita udah ngejam semua nih, nggak ada yang bisa kesini gitu. Hari ini di luar 30.000 kita jual juga tiket hanya dengan Rp1.000. 30.000 orang nggak ada yang demo tuh, berarti masuk semua. Itu Mbak, jadi itu membuktikan bahwa infrastruktur yang disiapkan juga sudah memikirkan gitu ya. Kalaupun kemarin ada masalah sedikit ya, dalam setiap infrastruktur tuh pasti ada uji coba, tapi kita bisa menyelesaikan dalam waktu cepat. Nah itu yang dibutuhkan ya. Jadi yang namanya digital itu nggak mungkin tiba-tiba langsung bagus, tapi selalu ada proses gitu. Nantinya nih mungkin Mas Argun bisa jawab ya, nantinya ekosistemnya bank digital secara luas nanti akan seperti apa sih Mas Argun? Artinya kan ada Alo dan mungkin nanti setelahnya ada akan bermunculan lagi. Akan cukup menggerus pasarnya perbankan konvensional atau enggak sih? Karena kepraktisannya kan akan lebih banyak di bank digital nih Mas Argun. Oke, kalau kita bicara future, itu future-nya tuh ada di pasar milenial sama generasi Z. Kalau kita lihat datanya Ditjen Pajak, dua generasi ini itu menyumbang sekitar 47% dari pembayar pajak di sektor formal. Dan ini pasti akan bertumbuh karena mereka kan masih akan muncul lagi generasi baru. Artinya 50% sisanya itu generasi yang ya sunset gitu ya. Nah sekarang pilihan perbankan ada dua, mau garap yang generasi lama aja kan nggak mungkin. Pilihannya dua, garap generasi lama dan generasi baru atau langsung garap generasi baru itu tadi gitu. Konsekuensinya berbeda. Kalau mau garap generasi lama dan generasi baru, maka infrastrukturnya harus kuat. Harus punya kantor cabang di seluruh daerah, harus punya ATM di mana-mana. Karena yang dilayani adalah orang-orang yang gaptek gitu ya. Pak D kita mungkin atau kakek nenek kita, mereka masih butuh layanan perbankan gitu. Tetapi kalau mau melayani mereka, cost-nya besar. Itu harus punya infrastruktur fisik di mana-mana. Dan yang bisa melakukan itu ya bank-bank yang sudah besar gitu ya. Ya, kemudian bank lain satu lagi pilihannya adalah langsung garap yang pasar kedua ini. Generasi baru ini langsung digarap, dioptimalkan agar mereka pada mau menginstal dan memanfaatkannya layanan yang ada di situ gitu. Karena kalau kita bicara pasar milenial kan itu tadi, mereka mudah menginstal tetapi juga kurang setia gitu kalau ternyata value added-nya kecil. Nah, kalau yang di CT Corp kan tadi itu Pak ya, sangat luas gitu. Jadi potensinya sangat besar di sini. Jadi saya melihat itu ke depannya. Apakah bank-bank biasa akan terganggu dengan bank digital? Sepertinya kalau enggak. Karena kalau misalnya tadi Bank Mega masih kuat di layanan perbankan biasa. Tetapi yang future banking ada di Alobank. Jadi bank-bank konvensional pun sudah bersiap. Mereka memiliki layanan perbankan yang berbeda, bank digital murni atau minimal digitalized banking juga ada di tiap-tiap bank konvensional. Oke, berarti memang bentuknya adalah kolaborasi akhirnya begitu ya. Nah, seperti apa dengan adanya kolaborasi ini? Pastinya dengan investasiku. Nanti Pak Dani jawab ya. Setelah ini bisa mencerdaskan para sobat cuan juga gitu, kenal investasi juga, pinter juga kan. Biasanya kalau kita tergabung di salah satu aplikasi tertentu ya ditinggalin gitu aja gitu ya. Bingung mau beli apa gitu kan. Nah, seperti apa nih peran dari investasiku dan kolaborasi ini pastinya ya. Kita jeda dulu. Mas Argun, Bu Afi dan juga Pak Dani, kita jeda. Dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Cuap Cuan on Location. Tetap di sini bersama kami.